Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Jamaah rahimakumullah, kita masih dalam episode khusus spesial tentang permasalahan seputar kurban. Maka sebelumnya mari kita tetap etika sebagai seorang santri yang akan mengkaji sebuah kitab, maka kita harus berdoa meminta ampun pada Allah buat almarhum atau buat muallif pengarang kitab. Mudah-mudahan beliau semuanya ditempatkan di surganya Allah, kita dijadikan kita santrinya yang mempelajari kitabnya ini diberikan ilmu yang manfaat. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa dzurriyyati wa khususan mualliful kitab wa abana wa ummatina wa jaddatina wa ustadina wa masyayikhina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, dalam episode yang ke-8 ini kita akan bahas tentang bagaimana hukum atau bagaimana status orang yang mengeluarkan kurban untuk orang yang telah meninggal. Maka sebelumnya kita harus menggarisbawahi, sedekah buat orang yang telah meninggal itu boleh dan itu akan nyampe secara pahala. Maka yang jadi permasalahannya bagaimana dengan kurban. Setidaknya ini ada dua perbedaan yang besar, sama-sama sedekah. Yang pertama, membolehkan, entah itu wasiat atau tidak, semuanya boleh. Dan yang kedua, memperbolehkan, tapi dengan syarat orang yang meninggal tersebut sebelumnya itu berwasiat agar dilakukan atau ahli warisnya atau agar anak-anaknya mengeluarkan hewan kurban atas namanya. Ini yang kedua, mari kita bahas terlebih dahulu. Maka yang pertama, yang mengatakan diperbolehkan, yang diperbolehkan dengan catatan bahwa itu ada sebuah perintah atau wasiat. Maka di sini ada dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, an Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah annahu kana yudhi bi kabshaini ahadu ma'anin nabi wal akhar an nafsihi faqila lahu faqala amarani bihi yani an-nabi sallallahu alaihi wasallam fala ada'uhu abadan. Dalam riwayat ini disebutkan bahwa Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah itu yudhi bi kabshaini. Beliau Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah itu menyembelih 2 ekor kurban, yaitu 2 ekor kambing. Ahaduhuma anin nabi, yang satunya adalah untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal akhar an nafsi, yang satunya untuk dirinya sendiri. Faqila lahu, maka ketika dikatakan kepadanya, qala amarani bi, bahwa Sayyidina Ali mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan hal ini pada saya, fala ada'ahu abadan, maka saya tidak akan meninggalkan selamanya. Ini yang menjadi dalil keumuman bahwa kurban untuk orang yang telah meninggal pada saat itu, bahwa baginda Nabi Muhammad SAW telah meninggal, bahwa menandakan bahwa kurban untuk orang yang meninggal itu diperbolehkan. Ini secara umum. Tapi yang menjadi masalah di sini ada penjelasannya. Waqad rakhasa ba'du ahli al-ilm ayyudahi anil mayyit walam yara ba'du ayyudahi anhu. Sebagian ulama memberi keringanan untuk menyembelih hewan kurban bagi mayit, namun ulama yang lain tidak memperbolehkannya. Ini mulai khilaf pemahamannya, ada sebuah perbedaan di sini. Abdullah bin Mubarak mengatakan di sini, waqala Abdullah bin Mubarak ahabu ilayya an ayyutasaddaq anhu wa la yudahi anhu fa in dhaha fala yaqul minha syai'an wa yatasaddaq biha kulliha. Jadi kalau menurut Imam Abdullah bin Mubarak dalam hal ini, maka beliau lebih senang untuk bersedekah atas nama orang yang meninggal, bukan untuk berkorban, tapi hanya untuk sedekah. Kalau sedekah untuk orang meninggal itu lebih baik dan itu lebih utama. Kecuali kalau seandainya orang yang sebelum meninggal tersebut itu berwasiat agar dia nanti setelah meninggal dikeluarkan hewan kurban atas namanya, maka itu silakan.
Tapi kalau sudah seperti itu, ini akan hukumnya sama seperti hukum kurban nadar, kurban wasiat atau kurban nadar. Maka konsekuensinya fala ya'kul minha syai'an wa yatasaddaq biha kulliha. Tidak boleh dimakan secungkil pun daging hewan kurban yang atas nama orang yang meninggal itu, karena dihukumi seperti kurban nadar, seperti kurban wasiat. Ini permasalahan yang pertama. Maka dilihat kalau seperti ini nanti panitia harus lebih jeli dalam menyikapinya. Harus bisa memilah dan memilih mana ini kurban sunnah, mana ini kurban nadar atau kurban orang yang meninggal. Jadi tidak boleh dicampur. Karena orang yang berkorban untuk orang yang telah meninggal, kalau ini dihukumi adalah kurban wasiat, kurban nadar, maka yang bersangkutan, si pihak yang mengeluarkan hewan kurban itu tidak boleh memakan sedikit pun dari hewan kurban yang dia keluarkan. Semuanya harus disedekahkan kepada fakir miskin. Ini kejelian panitia harus dituntut pada dalam hal ini. Nah, kalau dalam hal ini ada keterangan yang lain, wa hadzal qiyas yaqtadi jawazu tadhiyah anil mayyit li anna darbun minas shadaqah, yang membolehkan secara umum bahwa bersedekah itu kurban atas nama orang yang meninggal itu adalah kurban itu sama halnya dengan sedekah. Maka kalau seandainya sedekah itu diperbolehkan bagi orang yang telah meninggal, maka kurban pun juga boleh, entah itu wasiat ataupun tidak. Ini perbedaannya di situ. Waqat atlaqa Abul Hasan Al-Ubadi jawazut tadhiyah anil ghair. Jadi Abul Hasan Al-Ubadi ini memperbolehkan, secara mutlak membolehkan. Karena apa? Beliau memberikan kias bahwa kurban itu seperti sedekah. Tapi tadi yang awal tadi Abdullah bin Mubarak itu tidak memperbolehkan selama tidak berwasiat. Maksudnya tidak memperbolehkan, lebih suka bersedekah untuk orang yang telah meninggal daripada berkorban untuk orang yang meninggal, kecuali ini adalah untuk menjalankan wasiat dari orang yang telah meninggal tersebut. Nah, kalau sudah seperti itu dalam keterangan yang lain, maka kita harus lebih arif dan bijaksana dalam menyikapi hal ini. Bagaimana kita menyikapinya? Kalau seandainya kita memang benar-benar niat berkorban untuk orang tua kita, walaupun orang tua kita tidak berwasiat, misalnya seperti itu, maka ini juga ada pendapat yang memperbolehkan. Tapi kalau orang tua kita sudah berwasiat, maka mau nggak mau sebagai ahli warisnya, sebagai anaknya, kita harus menjalankan atau mengeluarkan hewan kurban untuk orang tua kita atau untuk mereka yang telah meninggal. Tapi dengan catatan kita tidak boleh memakan daging kurban tersebut, karena ini sama halnya dengan kurban nadar, 100% harus dibagikan kepada fakir miskin. Itu diantaranya tentang perbedaan antara mereka yang membolehkan berkurban untuk orang yang meninggal dan mereka yang tidak membolehkan atau membolehkan tapi dengan catatan kurban itu adalah wasiat. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini sebagai tambahan ilmu buat kita semuanya. Mohon maaf atas segala khilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.